Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Walladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala ilaha illallah dan anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayat sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nadzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, haratul mukarramun, Bapak Ibu hadirin sekalian, segenap jamaah yang sudah istighosah yang sudah al-lisan pada malam hari ini semuanya, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, daripada itu kesehatan, kesempatan, keistiqomahan, sehingga kita pada malam hari ini masih dapat hadir di majelis zikir istighosah yang bisa al-lisan. Untuk itu mari bersama-sama kita ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya di qauli alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kehariban junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dengan ikhlas kita, dengan hikmat kita, istiqomah kita dalam melaksanakan zikir istighosah yang tidak lisan. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini berbahagia, masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, masih dalam suasana kegembiraan menyambut berita kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada malam hari ini semoga kehadiran kita tentunya tetap dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Untuk itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jika kita mengajak teman-teman kita, kawan-kawan, saudara, keluarga kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, itu mari bersama dengan hikmah, dengan sesuatu yang membawa manfaat. Artinya hikmah mempunyai apa? Hikmah manfaat. Wal mau'izati, terus mengandung nasihat. Mau'izah mengandung nasihat yang baik. Mau'izatil hasanah mengandung nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Adapun kalau harus terjadi jadilhum, terjadi argumen, biasanya itu kalau diajak terjadi argumen, belum sempat lah, belum cover lah ini itu dan sebagainya, namun tetap dengan mau'izatil hasanah, dengan ajakan yang baik. Jadilhum billati hiya ahsan, jadi harus tetap dengan yang baik, karena qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Muhammad katakanlah innallaha yudhillu, Allah itu juga menyesatkan man, orang, wa yahdi ilaihi, dan juga memberikan petunjuk hidayah
anak kepada orang-orang yang mau kembali atau mau bertaubat. Jadi kita hanya sekedar mengajak dan menyampaikan. Tentunya mengajak dan menyampaikan itu ya ini lewat wasilah mahabbah, tumbuhkan, ciptakan dulu rasa mahabbah, rasa senang kepada diri kita, baru kita ajak kepada orang yang kita tunjukkan agar orang menyukai kita. Bagaimana kita mau mengajak orang kalau kita baik tidak disukai orang? Nah itu orang jualan baik itu ketika yang berjualan wongnya merengut, jelek, ya yang beli juga kan males. Walaupun dagangannya kadang-kadang lebih murah, tapi karena perilakunya jelek, meluapkan kita sehingga pasti kita males. Terkadang ada pedagang padahal jualannya cukup mahal dibanding yang lain, tapi orangnya nyenangi, ya dihukum. Itu sama dengan kita mengajak kawan-kawan itu seperti itu. Jadi tunjukkan dulu rasa mahabbah kepada kita. Jadi kita menjadi satu sosok figur yang disenangi. Baru nanti kita bisa mengajak mereka semua untuk dapat cinta kepada para ulama, para kiai, kemudian para nabi, hingga akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap dengan konsep wajadilhum billati ya hasan. Lakana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lakana telah ada dari diri, dari kelompok kalian, Rasulun, utusan. Lakana lakum fi Rasulillahi, telah ada dari kelompok kalian, fi Rasulillahi, dalam diri sosok Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan, contoh perilaku budi pekerti yang luhur. Karena inamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Inamal bu'istu, sesungguhnya aku diutus itu liutamima, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kita benahi dulu akhlak kita, perilaku kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang disenangi dengan orang yang mau kita ajak, supaya mengandung hikmah wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik. Jadi seperti itu. Sehingga pada malam hari ini pun ya seperti itu. Ini ngajinya tak lama-lama karena sudah dipesan organnya mau tabu. Nah itu maksud saya ngomong seperti itu, macam itu maksudnya. Wong ini ada tanggane lagi hajatan, mentang-mentang sebelah masjid, sebelah musola, yang ceramah belum rampung jam 12, ada yang pakai corong kuatnya. Itu yang ada itu orang dia adab yang pakai corong. Makanya itu namanya tidak mengamalkan wajadilhum billati hasan, tidak pakai wal mau'izatil hasanah. Ya, begitu kita ini saling menghargai satu sama lain. Kalau kita kepengen dihargai, hargai dulu orang lain. Kepengen dihormati, hormati dulu orang lain. Menghormati pemuda dulu, kita dihormati. Mangga nangis. Maka dari itu ayatnya yaitu tadi, lakukan Nabi Rasulillahi uswatun hasanah. Diri Rasulullah sudah menjadi satu contoh tauladan yang baik. Dan betapa tujuanmu ila sabili
udmu ajaklah apa ayatnya, udmu ila sabili rabbika bil hikmah, ayo ajak ila sabili rabbika menuju jalan Tuhanmu bil hikmah dengan hikmah. Kalau kita menghargai orang, insya Allah orang menghargai kita. Karena masih terjadi di lingkungan masyarakat sana, ibadah kesannya dipamerkan. Saya pernah tahu dia seperti itu. Syarat sahnya sholat bukan adzan. Syarat sahnya sholat itu bukan adzan. Adzan itu memberi tanda masuk waktu sholat. Boleh ada mampu sorong. Tapi ketika ada hal-hal yang seperti itu, lagi ada rapat, lagi hal yang formal, lagi dan sesuatu, musola masjid jangan adzan, itulah menunjukkan akhlak lingkungan yang saat ini perlu saya perjuangkan dengan sampean semuanya. Mana ini cara memberi pengertian yang model macam itu. Monggo Pak RT. Jadi walaupun kita ini kesannya biasa sholat, kesannya tukang istighosah, kesannya zikirnya toreko, tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain, apalagi ditunjukkan kepada orang bodoh. Ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa. Iya. Biasanya gak orang ada rame-rame ada nganggo sorong, ceramah belum rampung. Mulanya ketika naik ceramah gara dipeseni, Pak jam 12 turun, padahal naik ceramah 12 kurang seperempat. Begitu buktinya sampai adzan asar sampai jam maghrib ya orang rampung juga. Ini ironi, maksud saya ini ironi. Mereka itu mau menunjukkan kebaikan tapi menyinggung banyak perasaan orang lain. Nah ini tidak bil hikmati wal mau'izatil hasanah, tidak yang membawa hikmah dan nasihat yang baik, tidak wajadin humbilati dia ahsan, seperti itu. Bukan tidak boleh adzannya adzan. Adzan itu bukan syarat sahnya sholat. Kadang-kadang begitulah lingkungan halayak sekarang, lingkungan itu kayaknya dari mana-mana kayaknya. Terkadang yang dekat masjid musola, ketika tetangga lagi ada hajatnya belum rampung, acara formilnya ini ada orang yasinan, ada orang panggilan, ini bisa adzan nganggo sorong. Bukannya tidak boleh adzannya, boleh, tapi silakan beribadah semalam suntuk kepada Gusti Allah Ta'ala dengan tidak mengganggu kegiatan orang lain atau tetangga dan lingkungannya. Untuk apa kamu beribadah kalau orang lain terganggu? Waduh, kan jadi problema itu dulu gara-gara Menteri Agama tidak boleh adzan kuat-kuat. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan adzan kuat-kuat. Ini pengertian yang salah dan disalah pengertiankan, yang salah paham dan paham yang salah. Seperti itu ya, ayo dilatih dia ahsan, harus dengan yang baik kan, baca film dilatih dia ahsan.
Tidak salah orang itu, iya tidak salah. Tapi cara penerapannya itu, cara penerapannya di lingkungan yang kurang pas. Bukan menyalahkan yang azan, itu bukan. Ini artinya memberi contoh bahwa ini berakhlakul karimah. Ini yang mempunyai adab, tata krama, sopan, santun, teko seliro, kan macam itu. Pokoknya kita ahli ibadah boleh iklan, boleh mengajak orang lain, boleh tunjukkan, tetapi jangan sampai melukai perasaan wong lain. Walaupun ahli maksiat, justru orang-orang ahli maksiat ini yang perlu dirayu bil hikmah, dengan hikmah, agar mereka pelan-pelan mau meninggalkan kemaksiatannya. No. Kalau di Arab sana nggak usah dikongkong, saungnya azan toko bertutup. Begitu tongkong jam kena azan takhir, dia sudah takhir menjelang azan itu sudah ditutup, karena itu sudah budaya dan tradisi di Arab. Nah, kalau di belakang kan tidak. Itu tradisi wong Arab. Apa itu tradisi jelek? Bagus. Tapi juga kan ada apa namanya itu, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belala. Yang penting masih tetap sama-sama ibadah nyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semacam itu, terserah dengan bagaimana caranya. Yang penting tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu lingkungan, seperti itu. Paham ya? Ini pelan-pelan ini bagaimana caranya agar manusia menjadi manusia yang umatan wasaton, umat yang tengah-tengah, yang toleran kepada siapa saja, seperti itu. Karena dengan figur akhlakul karimah, inilah modal kita untuk mengajak orang-orang yang masih dalam terbelenggu, terjebak dalam bisik, bujuk, rayu, setan. Nah, macam itu. Tidak perlu ditampilkan ahli ibadah, tidak perlu. Pengajaran kita ini, kalau enggak diajak guru kita, ya jelas enggak terongkok. Ibadah kita ini kalau enggak kita lalu enggak diajak guru kita, nanti ke sana belum laku kita jual. Sholat kita belum laku kita jual. Karena sholat kita belum khusyuk secara istilah. Syariatnya udah bagus, istilahnya itu yang enggak khusyuk. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Nabi. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nyatanya ya, kita sholat masih ada perbuatan mungkar. Kita sholat masih berbuat dolim, baik dengan diri sendiri maupun wong lain. Nah itu berarti sholat kita belum khusyuk namanya. Sholat kita belum khusyuk. Jadi sholat kita kalau mau diijol, ditukar untuk beli sorgo, jawabannya belum cukup kalau tidak dibantu sama para guru, orang-orang yang dekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semoga kita semua menjadi umat Kanjeng Nabi yang sekarang kita ikut kepada pewaris-pewarisnya. Siapa? Yaitu al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Siapa saja orang yang punya ilmu agama, mengembangkannya, kemudian menyampaikan dan sebagainya, maka itu disebut ulama. Makanya kiai ulama itu macam-macam caranya sebab mewarisi para nabi. Para nabi loh, bukan nabi sikok. Kecuali pewaris Nabi Muhammad, iya. Karena ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh.
Nabi Lut, Nabi Soleh, Yusuf, Sulaiman dan sebagainya. Jadi wataknya maka beda-beda. Para ulama itu tidak punya watak yang sama, pasti beda-beda. Ada yang cara menyampaikan dakwahnya dengan keras, ada yang dengan lembut, ada yang dengan santun. Makanya pewaris Nabi namanya. Jadi kalau ada sosok ulama yang keras, berapi-api, berapi-api dalam menyampaikan khutbah, dalam menyampaikan tausiah. Oh, itu nyontoh Nabi Musa. Wongnya gagah. Kan begitu, namanya pewaris para nabi. Ada orangnya santun, lembut, dengan senyuman, dengan perilaku akhlakul karimah. Oh, pewaris Nabi Muhammad ilmunya. Jadi kalau ulama itu memang pewaris para nabi, bukan satu nabi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, macam-macam 25 nabi kita udah hafal. Kita ini nama 25 nabi orang hafal, tapi kesebelasan sedunia hafal kabeh. Nah ini ya kan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sid, ada Nabi Sid barang itu. Kesebelasan hafal Eropa, Liga Inggris, Liga apa barang tuh berapa orang. Nabi kita 25 itu nggak hafal. Ya lu lah kenal Nabi Muhammad. Paling terakhir kenal Nabi Muhammad karena Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim sih Khalilullah, Nabi Adam. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita bulan Maulid ini mewujudkan akhlakul karimah. Jadi menghargai satu sama lain apapun bentuknya, tetap itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, karena Rasul adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, rahmat untuk tumbuh-tumbuhan, rahmat untuk kebatuan, rahmat untuk kekayuan, rahmat untuk yang namanya alam, baik jiwa sahada, baik alam kasar maupun alam yang asal, alam lembut, alam dan semuanya. Itu Nabi merahmati mereka semua. Siapapun saudara kita yang masih terbelenggu dalam bisik-bisik kerakyatan, ya kita berdoa bersama-sama. Semoga diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga pada akhirnya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu nggak ngerti. Jangan ngerti usul khotimah itu apa yang setiap hari di musola, apa yang setiap hari di masjid, apa yang setiap hari di simpang ojek, apa yang setiap hari di pasar, apa yang setiap hari di lapangan, belum tahu. Karena buktinya Nabi Musa itu pernah minta bertanya kepada Allah Ta'ala, kepengen tahu ya Allah siapalah kawan aku di sorga ya Allah. Jebule kawan Nabi Musa di surga bukan sosok wong yang ahli ibadah, standar lah ibadah. Kalau kaya sholat, kaya ngaji, kaya begali. Ini orang yang di surga menjadi kawannya Nabi Musa. Ternyata dia punya satu amalan yang sangat luar biasa, yang jarang. Ya sebenarnya bisa semua, tapi orang ini punya amalannya yang sangat luar biasa ketika itu. Jadi sudah cerita panjang, esok maning telepon baru lebih. Dan begitu saja, wala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah bisawabul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah bisawabul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah.
Muhammad sallallahu